Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, terima kasih ya udah klik video ini. Perkenalkan, nama aku Vita Ardia, dan di video kali ini aku mau share ke teman-teman semua cara mudah untuk mengatur keuangan bulanan. Sering gak sih pada saat kita setelah menerima uang atau menerima gaji, itu kita langsung bingung mau dipakai untuk apa, atau malah kita udah punya nih list-listnya, misal nih untuk check out di keranjang belanja online, atau mau ke tempat makan yang fancy, setelah itu langsung ngerasa dompet kita menipis. Kemana aja sih uang yang udah kita terima, lari kemana aja sih? Pernah juga gak sih kalian berpikir seperti itu? Nah, dan di video kali ini aku mau bagi tips cara mengelola keuangan bulanan supaya keuangan kita jauh lebih sehat, teman-teman. Nah, yang pertama langsung aja yaitu catat semua pemasukan dan pengeluaran. Ini penting banget ya, teman-teman. Dan di setiap bulan termasuk pendapatan kita yang kita terima rutin setiap bulan maupun penghasilan tambahan kita, misalnya dari jualan atau dari freelance, jangan lupa juga untuk selalu dicatat pengeluaran secara rinci. Ini sangat penting ya untuk mengetahui kemana aja sih uang kita pergi setiap bulan. Nah, cara ini dapat dipakai oleh semua anggota keluarga sebagai salah satu cara untuk mengatur keuangan keluarga. Nah, kalau kita malas mencatat secara manual dalam buku nih, kita bisa kok menggunakan aplikasi. Sekarang banyak banget aplikasi di HP ya. Kita kalau rajin-rajin mencatat, nanti kita akan tahu kemana aja sih kebocoran uang atau pendapatan kita. Jangan-jangan budget ngopi-ngopi kita harus dikurangi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita perlu buat anggaran untuk setiap keperluan, teman-teman. Nah, usahakan ya untuk tidak mengeluarkan dana lebih dari anggaran yang telah kita buat setiap bulannya. Penetapan anggaran ini tuh juga dapat membantu kita untuk mengurangi pengeluaran yang berlebihan, teman-teman. Untuk membantu menentukan anggaran untuk keperluan setiap bulan, kita dapat mengalokasikan dana dengan alokasi 50% dari gaji atau pendapatan kita untuk kebutuhan pokok, misal seperti itu. Lalu 30% untuk membayar hutang atau cicilan kalau kita punya, seperti itu. 10% untuk dana darurat atau untuk tabungan, dan yang 10%-nya lagi untuk pegangan harian. Misalnya seperti itu. Nah, itu hanya merupakan contoh ya teman-teman yang aku sebutkan barusan. Kamu dapat menentukan sendiri nih presentase yang sesuai dengan keperluan dan kondisi kita. Nah, metode ini dapat kita aplikasikan sebagai cara mengatur keuangan nih teman-teman. Jadi kita udah punya patokan nih, uang kita larinya kemana aja sih. Dan uang kita itu sebenarnya udah memiliki pos-posnya teman-teman. Untuk kebutuhan pokok, untuk kebutuhan yang selalu kita gunakan untuk konsumsi, misal seperti itu. Tapi kalau kita tidak buat anggarannya, nah kita ngerasa semua uang kita taruh dompet, nah kita udah ngerasa kaya raya, padahal itu semua tuh udah ada bagian-bagiannya seperti itu. Nah, selanjutnya yang poin ketiga adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhan itu hal yang penting yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Ketika kita mau beli sesuatu, jangan lupa nih tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah barang itu barang yang kita butuhkan atau cuma sekedar ingin ya? Kalau kita udah dapat membedakan antara kebutuhan sama keinginan, kita akan dapat mengelola uang jauh lebih baik. Hindari juga membeli barang-barang atau hal yang tidak perlu, apalagi kalau perempuan itu suka lapar mata ya teman-teman. Nah, aku sendiri juga selalu belajar atau masih banyak koreksi juga tentang ini ya teman-teman. Jangan lupa sharing sama orang terdekat. Sebenarnya kita perlu gak sih beli ini? Kadang keinginan-keinginan itu yang membuat kita menyesal di kemudian hari karena kita rasa sepertinya barang itu tidak penting untuk kita beli sekarang, misal seperti itu. Dan aku sering banget teman-teman mengalami hal yang seperti itu. Nah, selanjutnya poin keempat adalah mengelompokkan uang sesuai dengan posnya masing-masing, teman-teman. Nah, penting banget ya kalau kita setelah mendapatkan gaji atau mendapatkan pendapatan kita, lebih baik kita langsung aja mengalokasikan uang itu sesuai dengan pos-posnya, teman-teman. Jadi seperti yang aku jelasin di awal tadi, dan aku pun juga ngerasa jauh lebih baik ya setelah memahami bahwa setelah kita
memegang uang atau pendapatan itu langsung dipisah-pisah, baik ke dompet yang lain atau ke amplop-amplop yang lainnya teman-teman. Biasanya aku seperti itu. Nah, kalau kalian punya cara sendiri bisa sharing atau tulis di komen ya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah menentukan tujuan keuangan kita teman-teman. Nah, itu penting banget. Kalau kita lebih konsisten dalam berkomitmen apabila kita memiliki sesuatu tujuan yang ingin kita capai, tentunya tujuan keuangan yang kita harapkan dan ingin kita raih. Tujuan tersebut itu bisa berupa tujuan dalam waktu singkat, menengah, atau tujuan dalam jangka waktu yang panjang teman-teman. Tujuan yang kita buat itu bisa apa aja ya, tergantung keinginan. Misalnya ingin punya tabungan, misal berapa digit, ingin punya dana darurat, ingin untuk liburan, atau ingin untuk membeli rumah misalnya. Nah, memiliki tujuan yang jelas akan membantu kita memberikan motivasi untuk diri kita sendiri dan juga membantu kita untuk menahan diri supaya tidak mengeluarkan dana untuk sesuatu yang sebenarnya tidak begitu kita butuhkan. Nah, yang terakhir atau yang keenam adalah konsisten ya teman-teman, dan berkesinambungan. Yang pasti, yang pertama pasti akan sulit sekali ya, apalagi harus memisah-misah uang, harus mengaturnya. Apalagi kita udah terima uang, tapi kita harus mengaturnya jauh lebih rinci, jauh lebih teliti, itu pasti susah banget. Dan aku pun juga masih belajar tentang hal itu teman-teman. Dan konsisten dan disiplin dalam keuangan itu sangat penting. Aku pun juga masih banyak belajar tentang itu. Nah, setiap orang itu memiliki gaya hidup dan kemauan yang beda-beda tentunya. Sehingga tips-tips itu kita juga bisa mengembangkan atau dapat memodifikasi sendiri ya teman-teman. Sesuai dengan keinginan dan kebutuhan maupun kemampuan kita. Kalau kamu ingin, kamu bisa mempertimbangkan dulu untuk mencari penghasilan tambahan. Misal, mengatur keuangan dengan baik akan membantu kita untuk tetap dapat menikmati hasil kerja kita dengan cara yang bijak. Nah, terima kasih ya udah nonton videonya. Bye-bye.